Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Zarni Fatma MPD, bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 7 Depok yang beralamat di Jalan Masjid Al-Amsir, Kelurahan Lewinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan gambaran pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kami. Sebagaimana diketahui, kurikulum merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2022 yang lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan surat edaran Kemendikbudristek nomor 0574-H-H3-SK 02.01-2023 tentang pendaftaran implementasi kurikulum merdeka secara mandiri tahun pelajaran 2023-2024. SMA Negeri 7 Depok memilih kategori implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah, yakni satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya yang menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Maka, sebagai gambaran penerapan kurikulum merdeka, penerapan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 7 Depok diantaranya pada yang pertama, intrakurikuler yang berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, proyek penguatan profil Pancasila atau P5 merupakan proyek yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu dan tidak terikat pada konten mata pelajaran. Selanjutnya, ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat, dan terakhir budaya sekolah sebagai iklim kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku. Alhamdulillah, di sekolah kami memiliki 4 orang guru penggerak dan 1 instruktur pendidikan guru penggerak yang dapat menunjang terlaksananya implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 7 Kota Depok. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional, semoga dengan implementasi kurikulum merdeka dapat menjadikan peserta didik di SMA Negeri 7 Depok sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Demikianlah gambaran dari penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 7 Kota Depok. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya DRA Muntiana MPD yang di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2023-2024, saya mengajar di bidang matematika, mengajar di kelas 12 matematika wajib, dan selain itu ada tugas tambahan yang harus saya kerjakan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sedikit tentang Ibu Haja Zarni Fatma MPD sebagai kepala sekolah SMA Negeri 7 Depok. Beliau sosok yang sangat pantas untuk dijadikan teladan dalam kesehari-hariannya. Di antaranya contohnya adalah beliau selalu datang lebih awal sebelum pembelajaran dimulai, selalu menyambut siswa-siswi yang datang, dan bertegur sapa
dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 7 Depok tentang keprofesional beliau. Beliau adalah sangat profesional sekali dalam menjalankan tugasnya dengan program-program yang ada, di antaranya kegiatan-kegiatan kesiswaan, kegiatan-kegiatan yang ada di sarana baik di kurikulum maupun di humas. Semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 7 Depok beliau sangat-sangat mendukung sekali, karena beliau juga ingin ada perubahan yang lebih baik untuk SMA Negeri 7 Depok. Beliau sangat ramah, bertutur kata dengan sopan dan santun, selalu berpakaian, berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh warga SMA Negeri 7 Depok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yeni Ayuni SPD sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Kota Depok. Selama mengenal beliau kurang lebih 1 tahun 5 bulan ini, setelah saya dipindah tugaskan dari sekolah sebelumnya ke sini, saya mengenal Ibu Kepala SMA Negeri 7 Kota Depok, Ibu Haja Zarni Fatma MPD, sebagai kepala sekolah yang sangat peduli terhadap guru-guru, kemudian siswa dan juga sekolahnya. Hal ini saya rasakan sendiri ketika saya mengalami proses yang namanya supervisi. Beliau memberikan, tidak hanya memerintahkan kepada guru-guru untuk melakukan hal-hal seperti kelengkapan administrasi dan lain sebagainya, namun beliau juga memberikan contoh. Bahkan beliau masih memiliki arsip-arsip administrasi sejak beliau pertama kali mengajar sampai saat ini sebagai kepala sekolah. Jadi menurut saya kinerja kepala sekolah SMA Negeri 7 Kota Depok, yaitu Ibu Haja Zarni Fatma MPD, sudah sangat baik sebagai pemimpin di sekolah ini. Manfaat dari program-program yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Depok diantaranya bagi saya pribadi, karena sebelumnya saya mengajar di tipe sekolah yang berbeda. Di sekolah ini saya jadi tahu tentang banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor, terutama di wilayah Jawa Barat, karena memang program beliau sangat ramah dengan Jawa Barat itu sendiri. Jadi menurut saya program-program Bu Zarni membuka wawasan baru bagi saya sebagai salah satu pendidik yang mungkin teman-teman di sini mengatakan bahwa saya masih kategori muda, jadi saya semakin banyak pengalaman dan juga pengetahuan tentang pendidikan di SMA Negeri 7 Kota. Perubahan kinerja yang saya dapatkan sebelumnya, karena sebelumnya saya baru mengajar di sini kurang lebih baru 1 tahun, jadi perubahan yang saya dapatkan pertama mungkin memang culture sekolah yang berbeda, karena sebelumnya saya mengajar di SMK, sekarang di SMA. Perubahan yang saya dapatkan, kalau dulu mungkin anak-anak jauh lebih menyukai praktik, kemudian kinestetik, untuk di SMA ini perubahan yang saya dapatkan lebih beragam, dari anak-anaknya atau peserta didiknya, kemudian rekan kerjanya dan juga pimpinannya. Jadi perubahan yang saya dapatkan, saya semakin bisa beradaptasi dengan berbagai kegiatan, berbagai keadaan dan berbagai situasi, karena di sini jauh lebih beragam. Harapan untuk SMA Negeri 7 Kota Depok, pastinya SMA 7 Depok menjadi salah satu SMA yang unggul di Kota Depok, terutama karena memang secara lokasi SMA Negeri 7 jauh dari kata strategis, karena kita berada di ujung Kota Depok.
di perbatasan dengan Jakarta dan juga Kabupaten Bogor, maka saya berharap SMA Negeri 7 Kota Depok dapat setara dengan SMA-SMA yang lain di Kota Depok yang juga menjadi favorit dan melahirkan banyak generasi-generasi yang dapat memimpin bangsa ini di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidullah, tim pekarya SMA Negeri 7 Depok yang mewakilinya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa diwawancara dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah. Saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bu Jarni karena selalu memberikan kepada kami edukasi, memberikan kepada kami wawasan, memberikan kepada kami pembelajaran tentang bagaimana kebersihan lingkungan, tentang bagaimana cara membersihkan segala macam yang ada di lingkungan sekolah. Tentunya kami banyak ilmu yang didapatkan sejak kepemimpinan Bu Jarni, tapi ya ada sedikit pula yang sering dikeluhkan sama teman-teman itu ya kadang-kadang kepala sekolah perempuan itu lebih teliti, lebih detil, tapi itu semua kami terima dengan lapang dada, kami terima dengan sesuatu yang mendidik buat kami, menjadi kami lebih semangat, lebih termotivasi. Alhamdulillah kami ucapkan atas nama teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Jarni. Mungkin itu aja. Pekarya SMA Negeri 7 punya yel-yel yang membuat kami semangat setiap hari bekerja, setiap sore bekerja, yaitu SMA 7 maju, bersih, beradab, dan berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Putri Hardianti dari kelas 11 MIPA 1 sebagai Ketua MPK periode 2023-2024. Dan saya Alia Safira dari kelas 11 MIPA 3 sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Jadi di sini kami ingin menceritakan kesan kami terhadap Ibu Zarni selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Depok. Menurut saya pribadi, Bu Zarni itu merupakan sosok yang sangat luar biasa hebat. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena di tengah kesibukan Bu Zarni yang tentunya banyak sekali tugas yang harus beliau emban, tapi beliau selalu menyempatkan untuk hadir sangat pagi dan menyapa kami semua sebagai muridnya. Dan menurut saya hal mungkin bisa dikatakan sepele ya, tapi menurut saya itu benar-benar berpengaruh kepada hari saya di hari itu. Saya jadi lebih termotivasi untuk belajar karena saya merasa sangat diperhatikan dan disambut oleh Ibu Zarni. Dan tidak hanya menyambut di pagi hari saja, tapi waktu pembelajaran pun Bu Zarni itu sering banget untuk mengecek situasi dan kondisi kita. Dan bahkan di kegiatan kita di luar seperti kayak LDKS dan LDKA kemarin, Bu Zarni itu ikut mendampingi kita sampai 1 hari ke depannya, dan itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Selain itu juga saya memiliki pengalaman waktu itu saat saya ditugaskan untuk ada acara dari luar. Bu Zarni juga menyempatkan hadir untuk melihat salah satu siswanya seperti itu. Oke, jadi menurut saya karena kami merupakan anggota dari MPK OSIS, beliau juga sangat-sangat mendukung dan sering sekali menanyakan bagaimana perkembangan kalian, dan itu menurut saya yang keren banget. Betul. Karena beliau sangat perhatian sama project-project kami gitu. Selain itu juga kita juga diberi arahan, misalnya kita ada kebingungan tentang bagaimana cara melakukan event ini atau acara ini, beliau pun juga membantu kita, memberi masukan agar kita bisa lebih baik ke depannya.
Iya, jadi beliau tidak hanya memberi tugas pada kami, tapi beliau juga mengarahkan benar-benar sampai membuat kami tuh tahu tentang etika membuat proposal dan banyak hal lainnya. Jadi menurut kami Bu Zarni merupakan sosok yang sangat luar biasa, bisa dijadikan motivasi karena beliau bisa merubah suasana hati kami menjadi semangat belajar. Ya, selain itu Bu Zani selain memberi arahan ke kita juga ke siswa-siswa juga ini kan sangat memperhatikan, terus lalu beliau juga setiap pagi selalu menyambut kita, jadi kita juga bisa saling bertegur sapa. Bu Zani juga sangat ramah, jadi setiap saya ketemu di depan, misalnya saya lagi satgas, itu juga kita saling menyapa. Bahkan saat saya belum menjabat sebagai ketua MTK, beliau juga sangat perhatian. Jadi saya yang saat itu belum menjabat sebagai ketua MTK merasa yang kayak, wah saya diperhatikan gitu. Jadi kami rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.